Alhamdulillah. Aduh, semester pada semester 2 Pak Om mengampu mata kuliah tasawuf, akhlak dan psikologi tasawuf. Jadi ini ada 3 kata. Ada akhlak, ada psikologi, ada tasawuf. Ya, tidak jauh pembahasannya dari 3 kata ini. Baik, untuk perjanjian kontrak belajar kan di jadwal di kampus jam 9:10 ya kalau nggak salah. Ini juga kita baru udah masuk jam 10. Ini kalian jujur aja Pak, kalau sebenarnya kalau jam bisa aja, cuma waktunya kurang pas kalau jam 9 gitu. Kira-kira teman-teman mahasiswa keberatan atau mau dirubah? Silakan saja. Apakah mau malam atau mau bagaimana? Ini sebelum kita ke materi lah. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Gimana kabarnya nih? Dasar Milah. Hadir, Pak. Kan ini di kampus itu absen sama absen ininya nggak sesuai ya, nggak urutan sesuai abjad ya. Dibingung kalau nginput nilai. Muhammad Azmi ada? Azmi? Nggak ada. Siti Aisyah? Ada, Pak. Nah. Riko Damawangsa? Riko ada Riko. Tadi yang ngasih link itu kan Riko. Perasaan. Lagi Jakarta, Pak. Hah? Lagi perjalanan ke Tangerang. ke Tangerang. Iya. Oh, Dari masuk berarti. Di Bandung kayaknya deh Pak, di Tangerang Pak. Di kampus, secara kampus. Iya, Iya. Pak, organisasi ini di BKPI. Oh iya. Izin ya. Hadirin adalah Muhammad Abi Farhan. Hadir Pak. Novita. Hadir, Pak. Sekar Pungki Ariska. Hadir, Pak. Nasim Hadi. Hadir, Pak. Wahid Baskoro. Hadir, Pak. Rahmawati. Rahmawati. Ada. Labib. Hadir Pak. Mary Ma'rifatillah. Sama Pak, kayak Riko. Sama. Sama Mary berangkatnya. Ada Aldi. Jahra ini. Jahra ada Jahra. Jahra sama Mariko. Enggak, Pak. Hah? Enggak. Jahra nggak masuk waktu ya. Abdullah Khalid. Wahyu Sugiarto. Wahyu udah masuk tadi, nanya itu. Belum masuk apa dia? Mas Wahyu. Gak ada. Endang Suciati. Hadir, Pak.
Syifa Salsabila. Hadir, Pak. Halimah. Hadir, Pak. Nah gitu atuh. Agustian. Hadir. Ayo Agustian. Rajin. Alhamdulillah, Pak. Novita Anggraini Dewi. Novita Ade. Ada Novita Ade? Ada. Lia Hidayati. Mbak Lia ada Mbak Lia. Hadir, Pak. Hah? Ada. Mas Budi, Pak Budi ada ya? Naura. Ada, Pak. Naura. Naura ada Naura? Ada Pak Hadiro. Ah gitu. Beli ketahuan kalau nggak kenal malah nggak absen. Kok baru ada 28 ya? Di sininya? Iya, Pak. Banyak yang belum isi KRS. Oh berarti ini baru yang masuk. Yang isi KRS ya? Yang lainnya belum berarti? Belum, Pak. Gimana tuh, Pak, absennya? Tahu, kita harus absen manual juga berarti. Tapi kalau bisa absen manualnya sama Min aja ya. Ya, nanti kirim. Boleh, Pak. Tapi dia ikut Zoom juga. Yang belum diabsen siapa, Minah? Saya, Lihat aja Pak. Muhyiddin. Saya belum Pak diabsen, Muhyiddin. Pak. Jangan deh, ditulis dulu deh. Biar tahu, ketahuan. Untuk awal. Coba yang belum isi KRS atau yang masuk hari ini, tapi belum diabsen. Soalnya tidak ada di sini. Saya, Pak. Muhyiddin, Pak. Ya, Muhyiddin, terus Imratun Afia. Imro'atun, Iya. Nafi'ah, Siti Aminah, Ahmad Firdaus, Pak. Ahmad Firdaus. Firdaus. Terus Andre Julio, Pak. Andre Julio. Kayaknya banyakan yang ini nih. Yang belum. Terus Anaya, Pak. Anaya ya, Anaya. Oh ya, Ahmad Firdaus kemarin belum ngupload itu ya tugas UT sama UASnya ya? Kok nggak ada? Udah, Kalau nggak Pak, di salah. kampus. Hah? Udah. Udah kampus? Iya. Oh, kemarin dilihat. Oh, ini Ahmad Firdaus jadi tahu orangnya. Biasanya nggak tampil web videonya, nggak di-on-in. Anaya, terus siapa lagi? Anaya, Muhyiddin, Imatun Nafia, Ahmad Faiz, Firdaus, Pak. Anaya, terus Muhammad Faiz. Muhammad Faiz Habibi. Ya. Faiz. Terus lagi? Halo. Udah. Udah ya. Ada. Jadi ada 36 mahasiswa ya, Pak ya? Tadi cuma di sini ada berapa ini? Yang ada di kampus ada 1, 2. Yang sudah masuk di kampus ada 28. 28 tambah 7. 35. Di kampus ada 28.
Jadi 7. Ini yang hadir ada 26. Yang hadir ini nih di sini di kampusnya. Di Perasaan 33. kemarin kalau nggak salah ada 42 ya. Tapi berkurang. Berkurang 1. Terus ada Iya, yang nggak aktif juga, Pak. Hah? Ada yang nggak aktif juga. Kayak Andra, Fahri. Ya itu ya, Andra ya, yang kemarin gua Andra nggak ada. Andra, Fahri, yang sudah nggak kuliah siapa yang nggak aktif atau mundurin diri atau cuti atau gimana itu kabar? Yang mundurin diri itu Axel. Axel. Terus siapa lagi yang catat ya? Yang nggak aktif ya? Berarti Axel, terus Andra nggak ada kabar. Andra sama Fahri ya? waktu itu nggak ada Andra. Terus Fahri. Fahri ya yang absennya kalau di kampus paling belakang. Udah 3 orang itu. Iya. Ya. Mm-mm. Pak, Apa? nama saya belum dihadirkan ya Pak di kampus. Siapa? Halimah Pak. Emang belum? Belum tahu Pak, padahal tadi aku jawab. Masa? Oh iya. Pak, iya. Makasih. Mohon maaf ya Alimah. Iya. Nuhun ya Pak. Yuk sama-sama. Ya kita doakan teman-teman kita yang belum bisa isi KRS ya, segera dimudahkan jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pada mata kuliah hari ini, lagi-lagi tadi kita sudah Bapak singgung di awal, mata kuliahnya akhlak, psikologi, dan psikologi tasawuf. Awas, beda kalau misalkan akhlak dan tasawuf, akhlak psikologi dan tasawuf ini berarti jadi 3. Tadi ada 2 kata karena akhlak dan psikologi tasawuf ada 2. Disatuin psikologi tasawufnya. Coba kalian berpendapat di kolom diskusi dulu ya. Di kolom diskusi itu kan psikologi tasawuf. Silahkan komen di kolom diskusi deh. Waktu 5-10 menit. Ya. Komen di kolom diskusi kan ada tuh ya. Halo. Ya misalkan apa itu akhlak dan tasawuf, terus kenapa tujuan kita belajar ini, nanti untuk apa, manfaatnya. Ya, kalau komen aja, diskusi aja di grup diskusi. Akan ada tuh kolom diskusinya ya. Itu karena jarang diisi. Yang kolom diskusi mana ya? Bentar. Allah. Nah, ini diskusi ada cuma hadir doang. Diskusi 15. Coba bikin sini misalkan. Ini untuk tes aja, tes drive. Diskusikan apa definisi lah.
psikologi tasawuf. Nah, di kolom diskusi silakan. Ya, mau kasih waktu 5-10 menit ya. Silakan berpendapat tentang akhlak dan psikologi tasawuf di kolom diskusi dulu. Ya, mau kasih waktu 5-10 menit. Ya, ada berapa ini submaterinya ya? Ini dicatat dulu aja deh. Nanti mau di-share aja di-share. Ini berarti kalau misalkan jumlahnya 36 bisa buat berapa kelompok? Usahakan jadi 14 kelompok. Kalau 14 kelompok tinggal bagi aja ya. Untuk materi minggu depan, pengertian akhlak, moral, dan etika nanti Pak Koser. Ya.
di silabusnya atau RPS-nya nanti share, upload juga nanti share di grup biar memudahkan di kampus juga. Ya, ada 14 kelompok. Berarti tadi jamnya jam 9.10 lah. Jadi Bapak kasih waktu toleransi itu 45 menit dari jam jadwal. Karena ini awal, banyak ya biasa kalau awal biasanya banyak kendala teknis. Ya, kendala teknis. Ya, istilahnya adaptasi lah. Terus untuk materi minggu depan persiapkan itu pengertian akhlak, moral, dan etika. Ya, pengertian akhlak, moral, dan etika. Terus yang kedua, sumber ajaran akhlak. Dah. Yang ketiga, standar baik dan buruk berdasarkan ajaran akhlak, moral, dan etika. Standar baik dan buruk berdasarkan ajaran akhlak, moral, dan etika. Terus yang keempat ya. Yang keempat, perkembangan pemikiran dalam akhlak Islam. Perkembangan pemikiran dalam akhlak Islam. Perkembangan pemikiran dalam Islam. Terus yang kelima, ajaran tasawuf ya berdasarkan sejarah munculnya. Jadi pengertian sejarah munculnya tasawuf. Berikut di situ bahas psikologinya sedikit. Karena ini yang berhubungan dengan jurusan kalian. Ajaran tasawuf dilihat dari psikologi dan sejarah munculnya. Sejarah munculnya apa, Pak? Sejarah munculnya ajaran tasawuf. Ya. Ajaran tasawuf ya dilihat pengertian sejarah atau ya dilihat dari psikologi dan sejarah munculnya ajaran tasawuf. Munculnya sejarah muncul ajaran tasawuf. Dan gitu dulu aja ya. Nanti sisanya kalau di-share, takutnya ada revisi juga. Ya. Ini itu satu udah pertemuan ke-7. Satu tes lah. Nanti bawa share lah sisanya. Ya.
Harus semuanya. Nanti ada makomat, ahwal, konsep tentang ittihad, hulul, tasawuf di Indonesia, sejarah dan tokoh-tokohnya. Nanti kita bisa banyak belajar dari ahli tasawuf di Indonesia banyak. Termasuk yang terkenal Buya Hamka kan. Terus aliran-aliran tasawuf. Apalagi? Tarekat, karena bicara tasawuf kalau tanpa membahas torikat atau torikoh ya nanti bagaimana torikoh atau jalan, atau nanti dibahas juga torekat-torekat yang ada di Indonesia yang mutabaroh apa aja. Nah, baik, jelaskan dulu untuk mengantarkan mata kuliah akhlak dan tasawuf ini ya, sebagaimana sudah kita ketahui dan kita pahami bahwa kalau bicara akhlak ini tidak lepas dari buah Islam dan keimanan seseorang muslim. Di perasaan dulu di semester 1 Pak Olga sering singgung cuma sekilas. Kita harus pahami rukun agama dulu. Rukun agama itu kan ada 3. Apa aja teh? Apa lagi? 1. Iman, Islam, ihsan. Nah, ihsan, akhlak itu ada di ihsan. Kan gitu ya. Akhlak itu ada di ihsan. Buahnya, buah dari iman dan Islam itu ihsan. Ya, kalau bicara Islam itu bicara syariah. Ahkamus syariah, kalau ahkamus syariah itu diatur oleh, dalam Islam diatur oleh fikih. Ya. Nah, nanti makanya coba pahami apa itu fikih. Fikih itu apa? Pengertian fikih apa? Coba. Yang tahu nggak fikih? Tema 1 dulu deh. Mawal hukum yang lengkapnya kalau bisa pakai Arab. Coba googling aja, googling nggak apa-apa, googling loh. Fikih, pengertian fikih, ahkamus syariah yang sangat populer. Googling aja. Dewa, bahwa kemarin sempat lihat itu ya, paham as-sunnah ya. Orang-orang yang selalu mengatakan as-sunnah, ya maaf, mau sebut aja, paham Wahabi yang notabene selalu mengkultuskan dia ahli sunnah itu ya dia selalu nyebutnya dia ahli sunnah, kalau dia bukan golongan dia bid'ah. Ahli sunnah, kalau secara fikih sunnah itu kan kajian fikih. Ya, jalan. Ya, cuma oleh dia dipahami sunnah lawannya bukan, kalau dipikir kan sunnah lawannya apa coba? Makruh kan? Tapi oleh pemahaman dia sunnah lawan katanya bid'ah sekarang. Sunnah, kalau enggak sunnah berarti bid'ah. Kan soalnya seperti itu. Nah, itu makanya harus paham dulu di fikih itu definisi fikih apa. Karena berhubungan dengan kalau bicara Islam, bicara syariat. Bicara syariat, kalau bicara syariat, bicara ahkamus syariah, yang 7, yang 6, yang 5, ya itu banyak perbedaan, terserah. Ya cuma intinya, kalau bicara Islam, bicara syariat, itu bicara fikih. Jadi secara teknisnya, kitab yang khusus membahas tentang syariat, itu ada di fikih. Makanya fikih mengatur bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara zakat, dan sebagainya. Ya semuanya dipikir lah. Ada bab ibadah, bab muamalah diatur, bab jinayah, dan sebagainya, bab munakahah. Nah itu ada yang ini. Yang belum munakah di sini banyak ya. Teman-teman BKPI, teman-teman mahasiswa. Ya, yang sudah munakah juga udah banyak.
Makanya di bab fikih itu selalu dibahas, dijelaskan. Yang pertama itu bab ubudiyah. Ubudiyah pasti toharoh, wudu, sholat, yang tentang beribadah. Ya, ketika sudah bab ubudiyah selesai, ada bab berikutnya itu bab muamalah ya. Coba lihat ya di kitab-kitab fikih. Muamalah. Kemudian habis bab ibadah, muamalah yang membahas ya muamalah hubungan manusia ya. Nanti secara ekonominya ada apa? Ariyah ya. Minjam meminjam, mudorobah, muzaroah. Kalau di bab muamalahnya itu kan manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, pasti bermuamalah. Makanya diatur oleh fikih bagaimana bertetangga yang baik. Jadi bukan ibadahnya saja yang diatur. Ya. Nah, orang kalau misalkan ini si Riko-nya nggak ada. Kan Riko yang banyak teman-teman masa juga yang punya usaha atau bisnis kan itu ada diatur oleh fikih di bab muamalahnya. Ada mudorobah, ada muzaroah diatur. Nah, selesaikan dulu, dituntasin dulu bab ibadah, bab muamalah. Ya. Kalau kita lihat kisah-kisah para ulama ya, kayak apa? Coba tuh Mustafa Bis, Syekh Hasan Basri ya, Hasan Basri yang ahli sufi, beliau selain ahli sufi dia itu pedagang yang terkenal itu yang ketika jualan dia pura-pura tuli karena si pembelinya ketika dia mau beli jualan apa kalau salah ya buah lah, apel atau jeruk atau kira kemudian jualan lah intinya. Ketika mau beli si pembelinya kentut kan, sampai segitu kentut supaya nggak malu ya ulama tersebut, waliullah tersebut, ahli sufi tersebut ya kalau nggak salah Syekh Hasan Basri ya. Itu pura-pura tuli untuk menghargainya. Itu contoh akhlak yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh manusia pada konteks hari ini. Ya. Untuk menutupi aib si pembelinya sampai dia pura-pura tuli. Wah, bang ini berapa? Apa? Nggak dengar, pura-pura nggak dengar. Padahal dia dengar. Pura-pura tuli untuk menjaga hati biar dia nggak malu. Di pemerintah sampai segitu. Ya makanya kajian akhlak ini berat dalam artian ya karena akhlak itu ya definisi akhlak kan secara umum spontanitas, faktor dari kebiasaan. Ya kita sering kenal di kajian psikologi ya hati-hati dengan dari pemikiran. Karena akhlak ini ya dari pemikiran, karena apa yang Anda pikirkan akan sering dikatakan. Kalau sering dikatakan kemudian apa? Dilakukan. Kalau dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi tabiat atau karakter atau akhlak di situ. Makanya pendidikan di Indonesia ya dimanapun ujung-ujungnya pasti larinya ke karakter, ke kebiasaan. Ya. Karena kalau karakter ini faktor kebiasaan. Baik buruknya karena faktor kebiasaan yang sering dilakukan mungkin dari kecil. Hari ini, kita hari ini adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan kita sebelum-sebelumnya. Buah dari pemikiran-pemikiran yang ada di otak kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, ya, itu adalah buahnya
akan menjadi karakter atau akhlak kita sehari-hari. Ya misalkan kalau ada anak, ada orang yang sering berkata kotor, keluar bahasa binatang, ya emang faktor kebiasaan di teman pergaulannya, bisa jadi di keluarganya sendiri sering mengeluarkan kata-kata itu, karena akhlak itu sangat identik dengan faktor kebiasaan. Nah makanya faktor kebiasaan ini kalau misalkan dari akhlak, kalau dari sudut pandang Islam, yaitu buah dari bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah seseorang, itu dikajinya dilihat dari syariah, dari ahkamus syariah tadi. Ya, ritual ibadahnya, sholatnya, puasanya, dan sebagainya. Ya. Dan ketika kita melakukan ibadah ritual, tidak terlepas juga dari yang namanya dimensi iman. Karena kalau ibadah tanpa didasari iman juga tidak akan muncul kehusyuan, tidak akan muncul ihsan. Nah, itu harus berbarengan, tidak bisa dipisahkan. Kalau bicara rukun agama, ya Islam, iman, ihsan. Mungkin kalau kita bisa pisahkan dari kajiannya, kalau misalkan iman itu kan kalau ilmunya ilmu apa? Ilmu tauhid, ya, keimanan. Kalau bicara keimanan, tauhid hati. Ya. Kalau di teologi, ilmu teologi tentang ketuhanan. Ya. Kalau bicara iman, ya, kajiannya ya tauhid. Ya kalau paham ahli sunnah wal jamaah, ya belajar yang dinamakan dengan ya sifat 20. Dan kita kalau misalkan orang-orang yang cerdas, yang inteleknya tinggi, mungkin tidak butuh dengan sifat 20, tapi kalau misalkan kita sebagai masyarakat awam atau misalkan di kalangan awam, ya sangat butuh untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah, ya kita butuh dengan sifat-sifat 20. Makanya kita harus banyak berterima kasih tuh kepada pemikiran-pemikiran ulama terdahulu, ya khususnya pemikiran Imam Al-Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi. Nah, karena dengan pemikiran tersebut kita jadi mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah. Kayak kemarin kan kalau misalkan di kitab-kitab tauhid, di kitab-kitab tauhid atau di Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran, di hadis ya emang benar kok. Yang kemarin sempat viral tuh salah satu tokoh. Emang nggak ada. Di Al-Quran nggak ada dijelaskan bahwa Tuhan itu atau Allah itu ada kata lafaz wujud, nggak ada. Ya. Ada nggak? Dalam Al-Quran ada yang menjelaskan Allah wujudun, nggak ada. Ada juga sifat-sifat dari Allah. Wa huwa samiul basir, wa huwal ghafurur rahim, qul huwallahu ahad, Allahu somad. Ya seperti itu. Dan kan masih dalam bentuk rumusan muzmal global kalau Al-Qur'an. Tapi oleh Imam Al-Asy'ari itu dijelaskan ya yang namanya sekarang dijelaskan akhirnya ada sifat wujud. Kalau nggak ada sifat wujud, kalau nggak ada wujud, kalau Allah itu nggak ada wujudnya, tidak ada. Maksud kalau Allah itu nggak ada, ya udah yang sifat-sifat tadi nggak. Makanya Allah wujudun, Allah itu ada, bukan berwujud. Kalau maksudnya berwujud seperti makhluk ya, nanti kan sifat 20 dijelaskan tuh yang wujud kita bakom itu tauhid. Nah kalau bicara ihsan ya ini kan ihsan ya kita sudah maklumi juga, sudah kita pahami bahwa ihsan ini ya ujungnya
ke akhlak. Ya, tadi tasawuf. Kita beribadah, bermuamalah, beraktivitas seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu, kita beribadah, kita beraktivitas, kita bermuamalah. Ya intinya kalau misalkan orang muslim kan apapun yang kita lakukan, kalau misalkan diniatkan dengan baik, ya itu semuanya bernilai ibadah. Seolah-olah kita melihat Allah, kalau tidak mampu, ya kita yakini bahwa Allah melihat kita. Itu kan tujuannya akhlak. Jadi orang tanpa harus diawasi, tanpa harus ada KPK, kalau misalkan dia udah karakternya jujur, ya sudah dibiasakan dari kecil, ya insya Allah terjaga karena sudah kebiasaan. Nah ini bicara ketiga komponen ini ya tidak bisa dipisahkan. Cuma kalau secara kajian mungkin ya kalau misalkan bicara tadi bicara Islam ya berarti bicara syariat. Bicara syariat ya kajiannya fikih. Fikih di dalamnya ada ahkamus syariah. Ada sholat, puasa dan sebagainya. Bicara iman, bicara hati. Ya, kajiannya ya ilmu yang membahas itu ya ilmu teologi atau tauhid. Dan kalau bicara ihsan tadi akhlak itunya tasawuf karena buah ya tasawuf, makanya jarang gitu buku disenangi oleh kekinian tentang tasawuf, torekat dan sebagainya. Waalaikumsalam. Bentar ya, ada tamu. Bentar. Iya Pak, halo. Ya kira-kira sampai di situlah. Cukup ya untuk pengantar aja. Ya pengantar perkuliahan kita, mata kuliah akhlak dan psikologi tasawuf. Ya, intinya dua kata ini. Ya kalau psikologi itu dilihat dari kata psikologi itu karena jurusan kalian. Ada kata akhlak dan tasawufnya. Itu cuma secara pengantar ya. Kita harus memahami dulu akhlak itu tidak tiba-tiba, tidak ujug-ujug. Kita harus memahami dari 3 dimensi tadi. Yang kalau waktu kecil kita sering disebutnya rukun agama. Bicara Islam, bicara iman, bicara ihsan. Karena akhlak ini kan buah dari ketiga unsur tadi. Dimensi Islam, dimensi iman, dan dimensi ihsannya. Makanya timbullah akhlak. Ya, ihsan kamil lah kalau misalkan insan kamil ya manusia yang sempurna ya ideal ya, seperti itu. Ya, minimal kita kan berusaha. Nanti udah cukup ya? Apa ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada Pak kalau boleh Pak. Boleh. Ini Pak O bukan nggak mau nih. Ini ya kebetulan memang waktunya ini Pak O ada. Nanti aja ya Pak Gustian ya. Iya Pak, siapa? Ini kalau ada tamu juga, terus ini kan cuma pengantar. Nanti persiapan aja untuk minggu depan makalahnya, presentasinya. Ya, nanti Pak O share juga untuk RVS-nya karena Pak O belum share. Ini masih di laptop. Untuk rencananya ya, mereka seperti itulah. Gak usah ada jawab dulu ya, diskusi dulu. Mohon maaf nih. Oke. Kalau bisa ya kamu diskusinya, kalau mau diskusi aja deh, supaya ada jejak digitalnya. Coba pertanyaannya
nanti kita bahas. Ada di kolom diskusi ini. Ya, biar nggak lupa. Ya, Pak Agus ya. Kan ada tuh di kolom diskusi. Iya, Pak. Ketik aja di situ yang mau nanya. Nanti kita kalau misalkan nanti ada waktu, ada pertanyaan yang mau dibahas, kita catat jadi ada di jejak digital. Karena gitu. Ya, ada bukti lah. Biar ketahuan. Jangan ini di peserta diskusi cuma hadir kan. Ya, coba ganti sama pertanyaan gitu. Itu aja ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Mohon maaf nih. Ya, oke. Baik, untuk pertemuan perdana pada mata kuliah akhlak dan psikologi tasawuf ya kita cukupkan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Khairul kalam wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.